Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman? Ya, berjumpa lagi dengan saya Rian Jatmoko pada channel kita, Kitu Channel. Ya, channel ini akan membahas seputar pendidikan. Namun di sini kita akan bahas pendidikan berdasarkan dari sumber-sumbernya langsung, misalnya dari guru, kepala sekolah, murid, orang tua. Ya. Langsung saja, kita di sini sudah kehadiran narasumber kita, seorang guru yang berkompeten dan juga seorang orang tua yang dimana beliau juga mempunyai anak yang juga sedang bersekolah. Nah, ya Bu, dengan siapa bisa dikenalkan? Perkenalkan, nama saya Nita Retnowayuningati. Saya bekerja di SDN Sukoharjo 2. Kebetulan saya mengajar di kelas 4 dan saya mempunyai anak yang masih sekolah usia SD, yaitu di kelas 3 SD di SDN Dinoyo 2. Mungkin seperti itu. Ya, Masya Allah. Baiklah Bu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah ya. Baiklah. Melihat kondisi sekarang yang seperti ini Bu, bagaimana sih keadaan kondisi sekolah? Melihat dengan kondisi yang saat ini, kondisi sekolah itu seperti apa? Dengan kita tahu sendiri bahwasanya sudah lama libur yang dilakukan oleh pemerintah, pengambilan keputusan tentang pembelajaran jarak jauh, yang dimana siswa tidak lagi masuk di sekolah. Jadi kondisi di sekolah sendiri itu saat ini seperti apa? Pada dasarnya sekolah itu tidak libur. Kita sebagai pendidik setiap hari juga masuk seperti jam kerja biasanya. Akan tetapi mungkin kerja kita akan lebih double. Kenapa lebih double? Karena kita harus biasanya kita mengajar secara tatap muka, kita harus belajar membuat konten, kita harus bisa membuat video, kita harus bisa membuat multimedia interaktif, kemudian pertemuan secara virtual, koreksi virtual, kemudian membentuk karakter anak pun melalui virtual. Kita juga dituntut untuk lebih belajar lagi, harus lebih bisa lagi bagaimana mengatasi kondisi yang seperti ini. Masya Allah. Berarti dengan kondisi saat ini sebenarnya bila kita melihat ya Bu ya, dari sudut pandang positif, merupakan suatu hal yang benar-benar harus kita manfaatkan. Karena yang pertama, guru dituntut harus lebih berinovatif. Dan juga kebetulan juga kita sudah memasuki revolusi industri 4.0, di mana semuanya berhubungan dengan digitalization, dengan big data. Nah, dengan adanya kondisi yang saat ini, saya rasa kalau kita melihat dari sisi positif, itu merupakan suatu peluang emas gitu Bu. Jadi saya benar-benar antara bersyukur dan bersedih juga Bu. Jika tidak ada hal seperti ini, mungkin Indonesia masih akan keteteran di revolusi 4.0 karena tidak ada yang memberi dorongan push kayak pecutan lah bagi kawan-kawan guru yang ada di lapangan untuk lebih berinovasi dalam pembelajaran seperti itu. Bagaimana menurut Ibu? Bagi saya juga seperti itu, karena biasanya saya hanya ya sudah kita belajar manual. Ayo itu ada pelatihan tentang ini, pembelajaran IT. Itu laptop saya masih belum mendukung, saya masih ada kegiatan ini. Tapi dalam kondisi seperti ini, mau tidak mau, saya harus belajar. Saya harus berusaha bagaimana mengatasi kondisi yang seperti ini. Dan saya ya harus memaksimalkan kemampuan saya sampai di mana saya bisa mengikuti perkembangan zaman yang seperti ini. Berarti benar-benar memiliki poin positif juga ya Bu ya. Terus ada lagi, kita sebagai guru sangat diuntungkan. Dulu ada pelatihan yang dengan harga berbandrol 1 juta, berapa juta gitu. Oh iya benar Bu. Di masa pandemi banyak sekali pelatihan yang bahkan kadang kita tidak terfikir untuk akan mengikuti pelatihan tersebut. Itu ada secara gratis. Bahkan gratis Bu? Ya, banyak yang gratis. Bahkan ada hal-hal penting yang bisa kita peroleh dari pelatihan itu yang kita tidak perlu mengeluarkan biaya, mungkin hanya kita punya sambungan internet, HP yang memadai, dan waktu. Mungkin sudah cukup, kita bisa memperoleh ilmu yang begitu banyak.
Masya Allah. Berarti memang ada di balik musibah pasti ada suatu hikmah ya Bu ya. Baiklah. Terus selanjutnya Bu, sempat juga saya membaca beberapa berita yang ada di media elektronik, terutama di Kota Malang ini Bu, terkait wacana akan dilakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Nah, bagaimana tanggapan Ibu selaku praktisi, selaku guru yang ada di lapangan dan selaku juga orang tua, sebagai orang tua itu Bu, yang anaknya juga masih bersekolah dengan kondisi yang saat ini. Bagaimana menurut Ibu? Kita sebagai pelaksana, sebagai guru, sebagai pelaksana, ya kita ikuti apa yang diprogramkan pemerintah. Biasanya kalau sekolah yang dijadikan uji coba itu satu kota, biasanya kan di Kota Malang ada 5 kecamatan. Itu biasanya kecamatan. 1 kecamatan 1 sekolah. Dan sekolahnya sudah ditentukan, sekolah mana-mana yang bisa mengikuti piloting project namanya. Piloting project. Ya. Kan itu seperti dulu ada kurikulum 13. Itu ada piloting project sekolah-sekolah yang diterapkan dahulu, setelah itu namanya sekolah inti, kemudian sekolah imbas. Sebagai guru saya sangat mendukung program pemerintah karena jika belajar secara daring untuk anak sekolah dasar itu masih kurang. Pemahaman yang dimiliki anak, karakter yang dibentuk, kebiasaan yang diajarkan itu kurang. Akan tetapi tetap menggunakan prosedur dalam masa pandemi. Kalau sebagai orang tua ya tetap saya akan mendukung, karena ketika anak di rumah dia itu merasa, kan saya di rumah, saya itu tidak belajar, saya di rumah saya bermain, dia terkondisi untuk tidak mengerjakan. Gitu. Ya mungkin anak saya sendiri ketika di rumah ada tugas pasti ngerjakannya nunggu saya pulang kerja. Wah. Jadi bagi saya mungkin lebih efektif ketika belajar di sekolah. Mungkin seperti itu. Belajar di sekolah ya Bu ya. Baik ya. Mungkin memang ya ketika kita belajar secara virtual dan secara pembelajaran jarak jauh, secara e-learning dengan pembelajaran tatap muka, itu ada sesuatu yang hilang di situ. Sesuatu yang hilang. Iya ya Bu ya. Seperti ada feel-nya kurang dapat gitu. Misalnya kalau kita berbicara langsung berdua seperti ini ya, tatap muka itu lebih dapat feel-nya, sedangkan dengan daring itu masih kurang dapat. Ya, tapi dengan kondisi yang seperti saat ini juga kita tidak bisa memaksakan kehendak juga ya Bu ya. Walaupun memang banyak sekali yang menginginkan untuk kembali pembelajaran tatap muka, tetapi hal tersebut sangat-sangat beresiko. Jadi untuk sementara kita jalani aja yang seperti ini. Dan semoga juga kondisi yang saat ini segera mereda. Amin. Iya. Oke Bu, kembali lagi ke pembelajaran jarak jauh ya Bu ya. Maaf lancat-lancat. Baik. Pembelajaran jarak jauh. Ibu selaku guru yang sudah melakukan pembelajaran jarak jauh di sini ya Bu ya. Apa sih kendala yang memberatkan dalam pembelajaran jarak jauh itu sendiri Bu? Kendala kan banyak. Kendala itu bisa dari segi guru, dari segi orang tua, dari segi siswa. Kalau dari segi guru insya Allah bisa teratasi. Kita bisa belajar, kita bisa berusaha, kita bisa berlatih, kita bisa ikut workshop, bisa ikut seminar, bisa pelatihan. Kemudian kalau dari orang tua, sarana dan prasarana. Tidak semua orang tua itu memiliki HP Android yang mumpuni, misalnya untuk Zoom. Tidak semua orang tua bisa login ke Zoom karena harus pakai Gmail. Iya betul. Kalau misalnya pun bisa tidak semua satu kelas. Misalnya dalam satu kelas ada 28 siswa. Itu ada siswa-siswa tertentu misalnya sampai 8 atau 10 anak itu tidak bisa akses Zoom. Kemudian mereka akan WA gurunya, Bu saya tidak bisa login, Bu ini bagaimana caranya? Itu guru akan bertugas lebih banyak
selain dengan murid juga dengan wali murid, bagaimana mengatasi suatu program yang dijalankan. Misalnya hari ini saya mau menggunakan absen menggunakan Google Form. Berarti saya harus mengedukasi dulu wali murid saya bagaimana menggunakan Google Form. Kemudian besok ada pertemuan menggunakan Google Meet, misalnya seperti itu. Bu, saya tidak punya Google Meet, saya harus mengarahkan. Caranya kamu harus install dulu Google Meet. Nanti ada kodenya saya yang memberikan. Terus gimana saya masuknya? Saya kerja, misalnya gitu. Diatur dulu waktunya. Mungkin misalnya wali murid yang pulang kerjanya sore, berarti pertemuan pembelajarannya itu ada 2 waktu, bisa diatur pagi atau sore. Itu dari segi wali murid. Dari segi siswa otomatis bagi anak SD tidak punya HP sendiri, tidak mungkin. Ya ada yang mungkin, tapi kan pemberian HP untuk anak di tingkat SD itu kurang baik. Iya, betul. Tapi dalam masa seperti ini, mau tidak mau kita harus memberikan HP karena kondisi pembelajarannya seperti ini. Jadi ya mungkin orang tuanya ikut belajar, orang tuanya yang diedukasi bagaimana. Misalnya saya akan mengajarkan pecahan, saya mengajarkan dulu ke wali muridnya. Wali muridnya datang, Bu, ini saya tidak bisa caranya ini. Padahal sudah ada, misalnya kita menggunakan modul, menggunakan LKS, menggunakan bahan ajar. Bahkan bahan ajar yang kita buat itu sudah sedetail mungkin, sudah divalidasi, sudah dilakukan banyak cara supaya itu bisa comfortable ya di lapangan. Akan tetapi ternyata masih tetap tidak bisa. Saya sudah uji cobakan punya saya ketika di masa seperti ini tidak bisa. Hanya beberapa anak, misalnya dari 28 atau 32 siswa itu yang tanpa bertanya mungkin 4 sampai 5 siswa. Yang lain ya kita harus memberikan penjelasan lebih detail. Lebih detail lagi ya. Baik secara virtual juga harus detail. Bisa telepon. Kadang kalau tidak mengerti suatu tugas yang kita berikan, mereka telepon, Bu saya tidak mengerti di halaman ini. Ya sudah kita jelaskan. Coba dibuka halaman ini. Caranya seperti ini. Atau bisa wali muridnya datang ke sekolah tapi dengan prosedur COVID dan tidak boleh bergerombol. Kan kita tidak boleh mengumpulkan massa maksimal 10 orang. Ya, betul. Itu bisa ya dengan prosedur yang baik kita berikan penjelasan. Mungkin seperti itu. Masya Allah. Jadi guru di sini juga selain mengajari murid, orang tua juga memberikan edukasi kepada orang tua secara tidak langsung ya Bu berarti. Harus, karena orang tua yang mendampingi belajarnya anak, nggak mungkin kita akan mendampingi 100%. Iya, betul sih Bu. Karena emang kondisinya belajar dari rumah ya Bu ya. Ya, jadi mungkin kalau dalam masa seperti ini orang tua akan memiliki peran lebih sulit. Karena mereka yang biasa bekerja harus mendampingi anak yang materinya mungkin beda dengan materi yang dulu. Materi dulu mungkin untuk anak SD lebih sederhana, tapi sekarang materi lebih berat. Iya, betul. Kalau misalnya dibiarkan juga tidak bisa. Kita harus membimbing, benar-benar menuntun bagaimana supaya pembelajaran ini sukses. Ya, baik, Masya Allah. Berarti memang kendalanya ada dari 3 faktor ya Bu ya. Yang pertama dari guru, orang tua selaku wali murid dan juga si siswa sendiri. Dari 3 itu ya Bu ya? Ya ada lagi. Ada lagi Bu? Dari segi kebijakan, dari segi peraturan. Kan kita pelaksana. Jadi untuk kebijakan dan peraturan mungkin bisa berkonfirmasi dengan pihak-pihak yang terkait. Seperti itu. Masya Allah. Berarti menurut kalau membahas tentang kebijakan ya Bu ya, ada juga sempat terdengar bahwasanya Bapak Menteri sudah merancang sebuah kurikulum untuk kondisi yang saat ini Bu. Memang ada, sudah dibagi. Ya. Sudah dibagi? Sudah. Masya Allah, sudah dibagi. Dan bagaimana tanggapan menurut Ibu? Kurikulum tersebut lebih ringkas kah atau lebih ribet atau bagaimana Bu? Menurut yang ada di lapangan nih. Ini kan masih tahap mempelajari. Kita masih menyusun bagaimana itu akan dilaksanakan. Ya insya Allah
ya di lebih sederhana. Sederhana ya. Sesuai dengan kondisi. Baik, berarti memang dengan adanya kurikulum ini semoga juga dapat membantu kawan-kawan yang ada di lapangan, guru-guru, orang tua. Dengan adanya kurikulum ini pembelajaran jarak jauh tidak lagi terlalu memberatkan juga kepada siswa, karena memang sempat terdengar juga dari keluhan-keluhan siswa itu ketika pembelajaran jarak jauh itu tugas makin banyak dengan waktu yang singkat gitu. Jadi mereka tuh kesannya kayak tertekan dengan tugas, Bu. Seperti itu. Sebenarnya kan tertekan itu suasana. Oh, suasana ya. Mungkin kalau tugas yang diberikan Bapak Ibu guru itu sudah diukur sejauh mana ketercapaiannya. Padahal kalau di sekolah itu hanya sekian persen yang diberikan dari standar yang ada. Tapi anak-anak ketika di sekolah itu selesai karena mereka merasa saya ini belajar. Kan kalau di rumah, saya di rumah kok, kan gitu. Beda kan rasanya. Beda perasaan. Saya libur kok. Ya, itu beda perasaan. Kan kadang, Bu saya mau pergi, tugasnya dikirim aja seminggu sekarang. Jadi saya pergi nanti saya sudah bawa tugasnya. Itu juga seperti itu, karena perasaan itu tadi dan suasana. Suasana juga saat ini kita sudah menyambut Indonesia yang ke-75 dan juga sebagai pertanyaan terakhir bagaimana terkait dengan Merdeka Belajar dan momen 17 Agustus ini Merdeka Belajar yang bagaimana untuk kondisi saat ini? Kita gak bisa jawab ini. Waduh, gak apa, Merdeka Belajar yang seperti apa? Ya ada Merdeka Belajar itu ada komponen-komponen yang diajarkan. Sebenarnya ada standar-standarnya untuk Merdeka Belajar. Itu tetap ada prosedur administrasi yang digunakan untuk Merdeka Belajar. Nanti bisa lihat di laptop saya bawa laptop. Ya, nanti bagaimana Merdeka Belajar itu, karena kan kalau dibahas itu panjang banyak. Iya. Yang ringkas saja Bu, maksudnya menurut Ibu aja Merdeka Belajar pada kondisi yang saat ini dengan momen 17 juga. Merdeka Belajar itu bukan berarti belajar kita itu di suatu tempat. Belajar itu bisa dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, tanpa melihat siapa dia. Jadi tetap kita belajar. Bahkan belajar bisa melihat dari kondisi yang ada, kita juga belajar bagaimana belajar, sehingga tidak memaknai belajar itu sempit di suatu ruangan, di suatu tempat, ada guru, jam tertentu. Jadi tinggal bagaimana kita mengondisikan diri kita untuk belajar, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Kita harus terbuka ketika kita belajar. Mantap. Baiklah, terima kasih Bu Nita sudah mau hadir bersama kami di sini membahas seputar pendidikan yang ada pada kondisi saat ini. Ya, oh ya, harapan untuk kedepannya Bu. Ya, saya berharap semoga kondisi ini segera berakhir. Amin. Karena kita wali murid, kita guru, kita juga mengharapkan pembelajaran tatap muka. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Kita berfungsi sebagaimana fungsinya. Mungkin seperti itu aja. Baik, ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dari narasumber kita hari ini. Memang dengan kondisi pembelajaran yang saat ini, kita dituntut lebih inovatif, lebih kreatif. Maka dari itu, bagi teman-teman guru yang ada di luar sana, jangan patah semangat. Tetaplah bekerja, tetaplah mengabdi. Insya Allah, ilmu yang akan didapatkan oleh para peserta
peserta didik nantinya akan menjadi ladang pahala bagi teman-teman guru semua. Dan juga sebuah statement yang akan saya berikan mengenai Merdeka Belajar. Menurut saya sendiri, Merdeka Belajar itu adalah bagaimana kita bisa bergerak bebas dalam kondisi yang serba terikat. Seperti itu. Sekian, Rian Jatmoko, Itu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.